Sok bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dulu ya. Mutasipun anu kapersipatan Allah. Mutasipun anu kapersipatan Allah. Bikulli kamalin. Bikulli kamalin. Kusaban-saban sifat kasampurnaan. Kusaban-saban sifat kasampurnaan. Munazzahun tur anu dibersihkeun Allah. Munazzahun tur anu dibersihan Allah. Tur anu dibersihkeun Allah. Tur anu dibersihkan Allah. An kulli naksin. An kulli naksin. Tina saban-saban sifat kakurangan. Tina saban-saban sifat kakurangan. Wama sareng dibersihkeun Allah tina barang-barang. Wama Sareng dibersihkeun Allah tina barang-barang. sareng dibersihkan Allah dina barang-barang. Khotoro anu kakereteg ieu ma. Khotoro Khotoro anu kakereteg ieu mah. bil bali ku hate. Bil bali ku hate. Lam yattakhid. Lam yattakhid. Hanteu ngalap ieu Allah. Henteu ngalap ieu Allah. Sohibatan kana rencang. Sohibatan kana rencang. Wala-waladan. Wala-waladan. Sareng hanteu ngalap ka putra. Sareng henteu ngalap ka putra. Walayumasilu. Walayumasilu. Sareng hanteu nyamian ieu Allah. Sareng henteu nyamian ieu Allah. Bidatihi dina zatna Allah. Bidatihi dina zatna Allah. Wasipatihi sareng dina sifat-sifatna Allah. Wasipatihi sareng dina sifat-sifatna Allah. Wa af'alihi sareng dina padamelanana Allah. Wa af'alihi sareng dina padamelanana Allah. Sareng dina padamelana Allah. Ahadan kasasa urang. Ahadan kasasa urang. Jadi dulu teh kita harus paham makna dua kalimah syahadat ya. Syahadat yang pertama yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Maknanya ashadu ya nyaksian a'lamu ya meyakini wa taqidu a'lamu ngayakinkeun wa taqidu jeung nekadkeun biqolbi ku hate abdinya wa ubayinu jeung mertelakeun li geuri kanu sejen an lama budak karena sesuna kalakuan teu aya nu diibadahan bihakeun kalain hak bil wujudi dina wujudna illahu angin saha Allah. Jadi makna asyhadu alla ilaha illallah teh kita yakin bahwa Tuhan yang disembah itu hanya Allah. Kemudian tambah lagi nih, wa nahu dan sesungguhnya Allah itu ghaniyun maha kaya Allah itu. Amma siwahu teu butuh kepada selain Allah, teu butuh ke makhluk maksudnya. Allah mah malah mere.
Allah mah henteu butuh ku urang ibadah urang dibere ku Allah ibadah bisa ibadahnya mun kalau henteu dibere ibadah bisa ibadah mah bisa ibadah urang teh gitunya. Kalau mah teu butuh kanu sejen tapi mubtakirun ilahi kulo mah adahu tapi sabalik nu sejen butuh ka Allah makhluk ya. Jadi kita selalu butuh kepada Allah. Mata kita nih sama penglihatannya itu kan dari Allah dua-duanya ya, itu diurus oleh Allah terus ya. Kalau diputuskan ya udah nggak bisa melihat lagi, naudzubillah balik ya, makanya harus bersyukur mata dikasih sehat, hidung sehat, telinga sehat, digunakan untuk ibadah biar ku Allah ditambah karena Allah janji lain syakartum lazidanakum, jika kalian bersyukur kepada Allah menggunakan panca indera dipakai untuk beribadah, Allah akan tambah nikmat itu dan juga pahala tidak heran ya. Jangan tonggo, jangan lupa kalian teh mata sehat, bibir, mulut sehat, bisa ngomong, telinga bisa dengar, hayah we kan HP, oh ya bukan nggak boleh sih, silakan, tapi pakai ngaji gitu kan, sekali-kali karena Quran ya kan, kalau bisa baca Quran gitu. Sekolah kan disuruh ya, harus hidang sorangan gitu, ayat tambahan waktu leuwih nak gitunya, ulah ada di situ titah ngaji, jadi tah ngaji ulah gitu tah, jadi tah yang ngapalkeun gitu nya, harus hidang karena kalian bersyukur ya kan, kalian udah dewasa, udah wajib beribadah kepada Allah ya. Jadi justru Allah senang kalau kalian hidang gitu kan, hidang di rumah juga gitu, kalau nggak disuruh-suruh ya nyapu nyuci segala macam disuruh, senang orang tua itu ya. Tuhan juga begitu, kalau kita hidang ibadah senang. Jadi kalau kayak ditambahan nikmat teh. Jadi kalau sekarang kalian ibadah ditambahan nikmat, nanti udah dewasa teh bahagia hidupnya gitu nya. Kita lanjut ke sini sekarang. Mutasipun bikuli kamalin. Nah, kita harus meyakini juga bahwa Allah itu memiliki sifat kesempurnaan. Paham? Jadi nggak ada kekurangan Allah itu ya. Nah, kecuali orangnya memang tidak ngaji, bisa berprasangka buruk kepada Allah itu mah karena dia bodoh ya. Kalau kita mah ngaji nggak boleh berprasangka buruk kepada Allah, dosa besar itu. Suka ada orang ngomong sendirinya, kia ting mah. Itu sama dengan marah ke Allah itu nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi kalau kalian ngomong sendiri itu ada yang mendengar sebenarnya, Allah sama malaikat ya. Jadi nggak boleh mutruk gitu ya. Jadi Allah teh kapersifatan kusadaya sifat kasampurnaan ya. Jadi nu sampurna nu agung nu mulia eta sifat Allah. Munajah untuk dibersihkan an kulinaksin tina saban-saban sifat kekurangan. Jadi kita nggak boleh mengira Allah itu kurang gitu sifatnya, ulahnya. Jangan berprasangka buruk maksudnya gitulah. Wa ma khatara bil bali, dan Allah itu bersih dari prasangka hati. Kadang kita ingat kepada Allah kemudian membayangkan sesuatu ada dalam hati bahwa itu Allah, itu salah. Nggak boleh ya. Allah itu nggak bisa dibayangkan. Jadi pengenalan Allah itu, pengenalan kita terhadap Allah itu murni ilmiah. Ketika kita ingat kepada Allah, kita ingat bahwa Allah itu bersifat wujud, kidam, bako. Nah itu muhalafatul hawadisi, kiamu nafsihi wa daniyat sampai sifat 20 ya. Jadi mengingat Allah itu mengingat sifatnya, bukan mengingat datnya. Datnya kita nggak tahu. Kalau Om pernah lihat gambar Presiden Soekarno nggak? Nah, kalau disebut Presiden Soekarno langsung kebayang dalam hati. Nggak pernah lihat gambarnya. Sedangkan Allah tidak pernah kita lihat. Jadi ketika dibayangkan pasti itu bukan Allah, paham? Artinya nggak bisa dibayangkan. Karena Ali mau pulang menunggu. Oh sobat, karunya juk. Kirain tak menunggu. Pulang aja. Waalaikumsalam. Ini nih paling penting ya nih. Karena kan orang kalau nggak ngaji, dia ingat kepada Allah itu dibayangkan, nggak boleh, ya. Tidak bisa dibayangkan karena hati kita, akal kita itu terbatas. Itu juga makhluk, ya. Makhluk yang ada di tubuh kita semuanya makhluk, tidak bisa ngeidrak Allah yang maha akbar, maha agung, maha mulia. Saking hebatnya, dat Allah itu nggak bisa dibayangkan, nggak ada contohnya kan. Kalian bisa membayangkan sesuatu kan ada contohnya ya. Nah, pernah lihat ya gambar Bapak Soekarno walaupun belum ketemu, lihat gambarnya, dalam hati juga bisa membayangkan. Allah mah tidak, paham? Sehingga kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Silakan kalian berpikir tafakur tentang makhluk-makhluk Allah. Tapi jangan memikirkan zat Allah. Paham? Jadi yang harus dipikirkan itu apa? Sifat-sifat Allah boleh. Sifat-sifat makhluk, sifat-sifat Allah boleh. Allah sendiri zatnya tidak bisa dibayangkan. Jangankan kita, Nabi Musa juga pernah meminta dulu. Ingin supaya Allah itu menampakkan diri. Kata Allah, engkau tidak akan bisa melihatku, wahai Musa.
Tapi lihat itu gunung, fa inistaqarra makanahu fasaufa taroni. Seandainya gunung itu tetap ketika aku menampakkan diri, maka engkau pasti bisa melihatku gitu. Ternyata ketika Allah menampakkan bukan zatnya ya, baru sifat kalamnya, kalamullahnya, gunung hancur, Nabi Musa terpental, pingsan. Kalau manusia Nabi Musa manusia biasa mati, tapi karena Nabi ya kuat bisa, hanya pingsan. Ketika bangun bertobat, Nabi Musa merasa salah. Jadi Allah tidak mengizinkan di dunia ini dilihat oleh manusia. Tapi kalian harus yakin Allah itu ada. Jadi kalau kita yakin Allah itu ada, nggak melihat sekarang, dan Allah berjanji kelak di akhirat bisa dilihat di surga, kita akan merasa rindu, ingin ketemu. Tapi kalau sekarang di dunia ini misalnya Nabi Musa bisa diizinkan melihat Allah, tentu manusia lain pun selain Nabi Musa berhak meminta ya. Kan sama-sama manusia sama Nabi Musa, berhak yang pun meminta supaya Allah memperlihatkan diri. Misalnya Allah memperlihatkan diri kepada semua manusia misalnya, udah selesai. Ya, karena kalau semua orang melihat manusia, melihat Allah di dunia ini, pasti semua pasti akan beriman, nggak akan ada yang kafir, nggak akan ada yang berdosa. Jadi nggak ada urusan lagi dunia akhirnya kan, ya, ngerti nggak? Itu pintu Nabi, dingin. Kalau misalnya Allah bisa kelihatan di dunia ini, tentu orang lain akan iri. Misalnya Nabi Musa bisa diperlihatkan, bisa dapat izin melihat Allah, tapi yang lain enggak, yang lain akan iri, enggak adil gitu kan. Semua ingin melihat, dan kalau semua bisa melihatnya diizinkan juga ya, kan Allah itu adil, bersifat adil. Maka semua akan beriman, enggak akan ada yang kafir. Jadi dunia ini kan tempat ujian. Kalau semua beriman, enggak ada yang kafir, ya udah selesai, enggak ada gunanya dunia gitu, paham nggak? Makanya Allah nggak diizinkan dulu supaya dunia ujian itu berjalan. Dan Allah di dalam hadis qudsi ada disebutkan, seandainya manusia ini dunia ini beriman semua kepada Allah ya, maka manusia itu oleh Allah akan dihancurkan, diganti dengan umat lain yang berbuat dosa tapi bertaubat. Kenapa? Karena Allah itu memiliki sifat Ghafur, Maha Pengampun. Kalau sekarang manusia semua beriman, nggak ada yang bisa diampuni, lalu apa ampunan Allah itu berarti nggak berguna ya? Nah itu nggak berguna dong. Allah Maha Pengampun itu karena semua orang beriman. Misalnya gitu, semua orang beriman. Ya. Makanya dalam hadis begitu, Mi. Seandainya di dunia ini semua beriman kepada Allah, karena melihat Allah itu tadi, ya, karena melihat Allah jadi takut kan, kelihatan jadi semua beriman misalnya, nah maka umat itu akan dihancurkan oleh Allah, diganti umat lain yang berbuat dosa tetapi bertaubat. Kira-kira bisa dipahami nggak? Karena Allah itu memiliki sifat rahmat ya, Maha Pemberi, merahmati kan, menyayangi, dan juga Maha Pemberi taubat, penerima taubat, pengampun. Kalau orang semua beriman, gak ada yang berdosa, berarti ampunan Allah itu tidak berguna. Ya, tidak mungkin sifat Allah tidak berguna. Nah ini mempertahankan eksistensi ini nih, sifat Allah ini yang paling kuat. Karena kita hidup di dunia ini sebenarnya untuk mengenal Allah kan. Jadi yang penting itu bukan kita, tapi Allah. Kita pun harus mengenal Allah. Sehingga orang yang tidak mengenal Allah di akhirat masuk neraka. Percuma hidup di dunia juga nggak kenal sama Allah. Gitu lah, itu wajibnya ngaji. Paham ya? Jadi seandainya di dunia ini, misalnya Nabi Musa dulu minta supaya Allah memperlihatkan dirinya, kelihatan oleh Nabi Musa, tentu orang lain pun berhak sama seperti Nabi Musa mendapat kesempatan melihat Allah. Ketika melihatkan Allah, pasti semua beriman atau nggak akan ada yang kafir. Oleh karena itu, jadi tidak ada gunanya dunia ini sebagai tempat ujian gitu kan, percuma. Makanya Allah tidak mengizinkan. Jangankan Nabi Musa, siapapun nggak diizinkan melihat Allah di dunia ini sekarang gitu, nggak diizinkan. Nabi Musa tuh terpental ketika kalamullah diperlihatkan ke gunung ya, ke gunung tidak tahan gitu melihat kalamullah. Nabi Musa pun terpental pingsan.
pas Nabi Isa udah sadar memohon maaf kepada Allah. Nah ini ya, kalian harus paham ini nih, Allah tuh kepersifatan kusa kabeh sifat kasampurnaan munajahun an kulli naksin, bersih tina saban-saban sifat kekurangan jeung bersih deui tina wama khotor bil bali tina prasangka hate. Misalnya dalam hati kita ada prasangka kepada Allah, nah itu tuh salah gitu ya, jangan diikuti gitu ya. Kalau pokoknya kudu alus sangka we, jangan buruk sangka. Ngeblur ya sebentar.